lebih Iya, mendominasi Pak. Guru-guru banyak siapa? perempuan ya, guru-guru perempuan. Tenaga Bu. kesehatan banyak siapa? Perempuan sekarang, Di Bu. pasar Oke. banyak siapa? Perempuan orang jualan, Bu ya. Iya. Iya. Ya, yang sukses tuh, ya mohon maaf nih, bukan karena saya perempuan. Karena kita perempuan ya, Ibu ya. Bukan karena perempuan, artinya tuh perempuan juga tidak bisa dikesampingkan menjadi nomor 2 ya. Apakah perempuan wajib menikah dalam Islam atau boleh memilih hidup sendiri, Bu? Apakah diwajibkan untuk nikah gitu? Nah, ini bagi kawan-kawan perempuan yang muslimah yang galau, nikah atau enggak? Ya. Nikah atau enggak nih ya gitu. Rasanya nanti nikah menjadi beban gitu kan. Gitu. Ada mungkin begitu ya. Iya, ada Bu, ada nikah pasti jadi itu. beban gitu kan. Nanti aku harus masak, harus ngelonin suami, belum lagi nanti anak, wih ribet, nggak bisa healing, nggak bisa kemana-mana kan. Iya. Minum dituntum, air ditelan. Assalamualaikum sekalian. Halo sahabat Melayu TV, kembali lagi bersama saya Putri Andriana di program Ngander. Nah, di sini kita kedatangan ustazah yang sangat cantik jelita, yang sangat memotivasi kita, yaitu dengan Ustazah Cucu SIGMAG. Nah, memasuki bulan suci Ramadan ini, kita akan membahas seputar perempuan dalam Islam ya Ibu. Nah, banyak sekali kita mendengar perempuan itu harus berdikari, harus memiliki pekerjaan sendiri, harus berkarir. Nah, ketika nanti sudah menikah, ada pun masalah di belakangnya, di pernikahannya dia bisa menghadapinya begitu. Nah, selanjutnya juga kita akan membahas mengenai bagaimana pandangan child free dalam Islam. Nah, mungkin kita bahas tentang kedudukan perempuan dalam Islam terlebih dahulu nih Bu. Nah, bagaimana sih Bu Islam memandang kedudukan perempuan dibandingkan laki-laki gitu Bu? Baik, langsung aja ya. Iya. Saya menyapa dulu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Amma ba'd. Kak Putri dan juga pemirsa Melayu TV di mana saja berada. Teman-teman, sahabat Melayu TV ya, Iya. yang muda-mudi ya, Iya, terutama calon ibu rumah tangga. Iya. Baik, terkait dengan pembahasan perempuan ini memang yang paling digemari ya. Iya Bu. Terutama ini oleh kaum muda yang sudah mempersiapkan diri nanti untuk memasuki kehidupan rumah tangga. Betul Kemudian sekali. juga ini terutama yang sedang bingung nih antara mau jadi wanita karir atau mau menjadi istri solihah. Iya, benar sekali. Apalagi Ustazah. yang bingung, yang takutlah aku sudah menikah nanti berkarir, takut jadi dosa, takut hendak terurus. Nah, yang bimbang itu ya mari kita ikutin dengan seksama nih ya. Nah, para pemirsa, kalau kita pasti dasarnya itu adalah Al-Quran. Apalagi ini kajiannya, ngandirnya di bulan Ramadan ya. Iya, di bulan Putri. suci Ramadan ini Bu. Maka saya akan menyampaikan terkait kedudukan perempuan, kemudian tadi perempuan yang berkarir, kemudian perempuan yang tidak mau memiliki dzurriyyat, keturunan ya. Iya Bu. Nah, kita dasarnya adalah Al-Quran. Ketika ditanya kedudukan perempuan dalam Islam, itu sangat jauh sekali dengan masa jahiliyah. Masa jahiliyah ya. Kita ketahui dalam sejarah terutama sejarah sebelum peradaban Islam, bagaimana orang-orang jahiliyah di Jazirah Arab itu mendudukan perempuan itu sebagai nomor 2. Nomor 2 ya Bu ya. Dan tidak ada memberikan kesempatan yang baik nampaknya ya. Nah, dengan turunnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW dengan konsep kemanusiaan, maka mengubah semua yang menjadi kebiasaan-kebiasaan jahiliyah itu. Kalau dulu masa jahiliyah perempuan di nomor 2 kan, kalau dalam Islam perempuan dan laki-laki adalah sejajar.
setara. Sejajar, setara ya Bu ya. Setara. Kita lihat dari surah Al-Hujurat ayat 13. Di situ sangat jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sesungguhnya kami menciptakan, kata Allah, sesungguhnya kami menciptakan laki-laki dan perempuan. Waja'alnakum syu'uban. Kemudian kami menjadikan laki-laki dan perempuan itu bersuku-suku. Wa qabaila, dan berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal antara laki-laki dan perempuan. Karena apa? Inna akramakum 'indallahi atqakum. Karena di sisi Allah, yang paling mulia di sisi Allah, atqakum, dialah yang paling bertakwa, yang paling dekat. Yang paling dekat kepada Allah. Jadi laki-laki dan perempuan, siapapun dia yang dekat dengan Allah, dia yang paling mulia. Segagah apapun laki-laki ya, pangkatnya setinggi apapun, kekayaannya sebanyak apapun, kalau dia jauh dari Allah, dia meninggalkan ketentuan-ketentuan Allah dalam Al-Quran, tidak akan diberikan posisi yang paling tinggi. Jadi tidak ada perbedaan di sini. Berarti untuk kedudukan perempuan dan laki-laki itu sama ya Bu ya? Sama, apalagi kalau kita lihat di dalam surah At-Taubah ayat 71. Di situ Allah menyeru, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Wal mu'minun, laki-laki yang beriman, wal mu'minat, dan perempuan yang beriman. Awliya'u ba'duhum ba'du. Mereka itu partner satu sama lain, ba'duhum ba'du. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Keduanya itu harus saling membahu, saling mendukung. Saling mendukung, mensupport untuk menegakkan kebaikan dan mencegah kemunkaran. Artinya tidak ada beda, semuanya punya hak. Yang dimaksud sama-sama laki-laki dan perempuan, ya, sama-sama sebagai partner pasangan untuk menegakkan kebaikan, mau di luar, mau di dalam rumah ataupun juga di luar rumah. Di luar rumah ya Bu. Jadi dalam seluruh aspek kehidupan, dalam semua bidang punya kesempatan yang sama. Tidak ada perbedaannya. Ya, paling yang membedakan itu sebenarnya kepada individunya sendiri. Oh, saya cocoknya di sini, saya tidak cocok jadi tentara. Itu kan individunya. Tapi ada juga kan perempuan yang menjadi pilot, yang menjadi tentara, itu kan pilihan-pilihan. Tapi tidak ada dibatasi. Perempuan itu cukup di rumah. Nggak ada dalam Islam seperti itu. Nggak ada. Lihat dari tadi. Dari surah At-Taubah 71 ya. Allah menyuruh al-mu'minun, laki-laki, mu'min laki-laki, mu'min perempuan. Auliya uba'an, sama-sama mereka tuh harus saling bekerja sama dalam ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Dalam menegakkan kebaikan di dalam rumah boleh, maupun di luar rumah ya, maupun juga di luar rumah, sama-sama bekerja sama. Nggak ada misalkan oh ini harus ini tugasnya enggak. Ya kalau pembagian itu mestilah namanya kompromi kan. Iya, pembagian kompromi ya Bu ya. Berarti untuk kedudukan perempuan dan laki-laki itu sama, maupun di luar ataupun di dalam, kedudukannya itu sama. Tergantung pembagiannya saja ya Ibu ya. Iya. Ya kompromi komitmen masing-masing. Kalau sudah di keluarga cuma memang ada bagian lagi kalau untuk pasangan. Kalau tadi kan umum ya laki-laki dan perempuan silakan. Cuma kalau sudah masuk pada pasangan suami istri, Islam menentukan pembagian yang jelas. Itu ada di dalam surah An-Nisa ayat ke-34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, laki-laki dengan perempuan, ar-rijal, laki-laki itu adalah pemimpin dalam keluarga. Oh, pemimpin dalam keluarga. Dalam keluarga. Karena apa? Karena laki-laki diberikan kelebihan. Untuk apa? Memberikan nafkah kepada perempuan. Nah, itu kelebihan. Maka di ayat lain tuh jangan kamu iri perempuan ketika laki-laki diberikan posisi pemimpin. Nggak perlu iri kata Allah. Kamu juga perempuan tuh punya kelebihan. Silahkanlah gunakan kelebihan itu. Nah, jadi itu memang sudah kewenangan Allah. Makanya kita di awal ketika kita ikrar syahadat dalam sholatnya itu bukan sekedar aku bersaksi kepada Allah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tapi kita nih harus siap, pemirsa, siap diurus oleh Allah, siap diatur oleh Allah. Kalau kamu jadi perempuan ya perempuan gitu. Ini laki-laki nggak usah iri-irian. Iya Bu. Semuanya Allah sudah berikan potensi yang sama kok.
akal sama-sama dikasih kan, Iya. anggota sama-sama dikasih kan, Sama indera, juga, Bu, ya. penglihatan, pendengaran, kemudian sama juga fuad, semua. perasa mental, semua dikasih. Iya. Nah, tinggal bagaimana manusia itu mengembangkan potensi yang sudah diberikan oleh Allah. Nah, jadi untuk apa kedudukan perempuan dan laki-laki itu udah terjawab ya, itu sama semuanya. Jangan pula nanti apa namanya, saya ini laki-laki, perempuan tuh masih di bawah saya gitu. Nggak boleh Bu ya itu ya, karena kedudukan perempuan dan laki-laki itu sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Tinggal tunjukkan, kalau laki-laki merasa hebat ya tunjukkan, perempuan juga merasa hebat ya tunjukkan gitu ya. Iya, Nah, tapi harus dengan niat yang baik lah nah, tunjukannya itu. untuk kedudukannya kan sudah Bu. Untuk hak-hak perempuan yang telah diberikan Islam sejak dulu tuh apa aja sih Bu? Kalau lihat dari tadi dari dasarnya aja ada di surah At-Taubah ayat 71. Ketika Allah menyebut laki-laki dan perempuan itu aulia ba'duhum ba'd. Sama-sama kalian itu adalah partner, pasangan ya, untuk bersama-sama ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menegakkan kebaikan. Nah, menegakkan kebaikan itu kan luas, Kak. Nah, mungkinlah perempuan tuh bisa berbuat baik tanpa ilmu. Maka perempuan diberikanlah kesempatan untuk belajar. Lihatlah dalam sejarah. Bagaimana ketika Rasulullah sudah berada di Madinah, itu Masjid Nabawi itu merupakan masjid pertama ya, lembaga pertama sebagai lembaga pendidikan. Bukan hanya tempat sholat, tapi di situ para sahabiah, sahabat laki-laki dan perempuan sama-sama belajar. Sayyidah Aisyah itu melahirkan hadis ya. Beliau ini meriwayatkan hadis itu cukup banyak. Jadi sama-sama ada perawi hadis laki-laki, ada juga perawi hadis perempuan. Jadi berikan kesempatan. Kemudian laki-lakinya ke medan perang, perempuannya juga ada. Dalam posisi yang lain. Yang mengobati luka-luka itu siapa? Yang menyiapkan ransum makanan itu siapa? Itu kan para sahabiah perempuan. Jadi mau dalam jihad ya, itu sudah diberi kesempatan. Dalam pendidikan juga diberikan kesempatan. Semuanya memakmurkan masih diberikan kesempatan. Berarti jadi bukan hanya di rumah, bukan. Sudah diberikan kesempatan yang luas. Maka sampai hari ini perempuan belajar sampai ke luar negeri juga nggak ada masalah kan? Iya benar sekali Bu. Mau strata 1, strata 2, sampai dokter, sampai guru besar sudah banyak perempuan. Iya banyak sekali sekarang. Ya, dalam skup politik juga sudah banyak perempuan. Bahkan sekarang itu mungkin perempuan tuh lebih mendominasi lah. Lebih mendominasi. Iya, Mbak. Guru-guru banyak siapa? Perempuan ya, guru-guru perempuan. Tenaga kesehatan banyak siapa? Perempuan sekarang. Di pasar banyak siapa? Perempuan, orang jualan Bu ya. Iya. Iya, yang sukses tuh, ya mohon maaf nih, bukan karena saya perempuan. Karena kita perempuan ya Ibu ya. Bukan karena perempuan, artinya tuh perempuan juga tidak bisa dikesampingkan menjadi nomor 2 ya. Karena perempuan juga memiliki hak-hak untuk maju dan berkarir juga ya Bu ya. Iya. Gitu. Presiden sudah pernah di kita juga perempuan kan? Iya. Cuma masih kalah lah 1 berbanding berapa kan, baru 1 presiden. Tapi sudah memecahkan rekor juga Bu, udah ada perempuan gitu ya Bu ya. Di kementerian juga sudah banyak perempuan. Menteri Keuangan yang hebat kan perempuan. Sudah banyak lah di kementerian, gubernur juga sudah banyak. Ya di pendidikan, dunia pendidikan juga banyak. Oke, baik, untuk hak perempuan juga, perempuan tidak kalah dengan laki-laki ya Bu. Perempuan juga diperbolehkan, malah dipersilahkan untuk menempuh pendidikan setinggi mungkin. Nah gitu. Nah untuk peran perempuan dalam keluarga nih Bu. Nah banyak sekali sangat dipertanyakan oleh teman-teman yang lainnya kan nih. Bagaimana sih Bu Islam mengajarkan perempuan untuk menjadi ibu dan istri yang baik gitu. Ibu sekaligus istri yang baik. Ibu sekaligus istri yang baik. Kalau saya Kak Putri ya, tentu landasannya tiada lain adalah Al-Quran. Misalkan di dalam surah At-Tahrim ayat 6. Itu diserukannya tuh kepada seluruh manusia. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ku anfusakum, peliharalah dirimu, berarti kan nafsiyah diri. Wa ahlikum, dan juga keluargamu. Nah, kan? Ahlikum dan keluarga. Dan itu bukan hanya menyerunya laki-laki, bukan. Yang diserunya bukan hanya laki-laki, tapi ya ayyuhalladzina amanu, yang beriman laki-laki dan juga yang beriman perempuan. Hai orang yang beriman ya Ibu ya. Peliharalah dirimu dan keluarga.
Nah, memelihara keluarga itu bagaimana? Pasti dari fisik kesehatan itu sudah jelas. Maka perempuan harus menyiapkan makanan yang bergizi untuk keluarganya. Sesibuk apapun janganlah menyajikan yang cepat saji. Harus pandai memilih yang bergizi, kan? Ya, itu tandanya tuh sayang sama keluarga. Sesibuk apapun perempuan itu udah kodratnya memasak, kan? Menyiapkan. Sekarang kan sudah banyak lah. Boleh-boleh juga sih mau siap saji, tetapi pilihlah perempuan itu, kan itu menjaga, memelihara tuh. Jangan sampai anak itu rentan sakit, kan? Stunting apalagi sekarang, kan? Nah, itu tadi dari memelihara. Fisik dulu, kesehatannya, baru pendidikannya. Bu. Pendidikannya, maka seorang perempuan memang harus cerdas. Harus belajar. Kalau saya suka mengajarkan belajar. Karena biar anak pintar itu kan ibunya dulu pintar. Iya, karena dari ibunya yang ngajarin ya, Bu ya. Iya, kan? Ada PR, bingung ditanya anak, maka ibunya harus pintar dulu, kan? Ajarin itu pendidikan tuh, kesehatan, pendidikan, akhlak, terutama akhlak ya. Mau sehebat apapun putra putri kita ya, anak-anak kalau tidak dicontohkan akhlak oleh orang tuanya susah juga. Karena lebih banyak anak-anak kan di rumah melihat mencontoh. Nah, itu dari ayat itu maka gitu ya. Islam itu sangat menekankan bagaimana kepada kedua orang tua yang di dalamnya ada perempuan ya, seorang ibu, seorang istri ya, panutan itu menjaga keluarga. Udah dijelas, dan itu adalah fi'il amar, perintah oleh Allah. Qu anfusakum, jaga, peliharalah dirimu, wa ahlikum, dan juga keluargamu, naron, dari api neraka. Neraka itu kan bukan hanya di dunia pemirsa, bukan hanya di akhirat nanti ya. Di dunia juga sudah ada neraka. Coba kalau anak-anak nggak dijaga, ada yang masuk rumah tangga kan, ada yang masuk jeruji besi rumah tangga. Nah itu neraka kan? Neraka di dunia itu, Bu ya. Iya, karena orang tua tuh sakit, sesak, nggak bisa ketemu dengan anaknya kalau anaknya udah masuk penjara kan. Anaknya kecanduan narkotika, yang sakit siapa? Bukan hanya anaknya tapi orang tua. Tapi orang tuanya. Itu kan neraka tuh. Maka jangan sampai seperti itu. Sebenarnya Allah tuh sudah mengingatkan. Maka kedua orang tua, yang khususnya ibu-ibu tadi dalam hal menjaga ya. Karir sih boleh dianjurkan, karir boleh, tetapi keluarga tetap harus dijaga. Jadi keluarga tetap nomor satu ya. Iya, ya? Menjaga di situ tuh macam-macam ya, bukan hanya nyiapkan tadi makanan, kemudian pendidikan, ada komunikasi yang baik. Nah itu menjaga komunikasi, jangan sampai putus dengan putra putri kan. Iya, karena sekolah kemana-kemana, mentang-mentang yang udah dititipkan di pondok, di sekolah, nggak ada komunikasi sama sekali, ya itu juga bahaya. Kurang supportnya lah, Bu ya. Iya, komunikasi itu ya. Jadi untuk menjadi seorang ibu sekaligus istri yang baik itu bukan hanya untuk menghidangkan makanan, mengajarkan anak-anak berpendidikan, namun juga memberikan contoh yang baik lah untuk anak-anak dan berkomunikasi yang baik gitu ya, Bu ya. Oke, nah apakah perempuan wajib menikah dalam Islam atau boleh memilih hidup sendiri, Bu? Apakah diwajibkan untuk nikah gitu? Nah ini bagi kawan-kawan perempuan yang muslimah yang galau, nikah atau enggak? Nikah atau enggak nih ya gitu. Rasanya nanti nikah menjadi beban gitu kan. Gitu. Ada mungkin begitu ya. Iya, ada Bu, ada pasti itu. Beban gitu kan. Nanti aku harus masak, harus ngelonin suami, belum lagi nanti anak, wih ribet, nggak bisa healing, nggak bisa kemana-mana kan. Iya. Itu yang belum mengenal nilai-nilai dari Al-Quran. Karena kalau sudah mengenal bagaimana keutamaan menjadi istri, ya, bagaimana keutamaan menjadi seorang ibu, itu Allah memuliakan. Bahkan kalau lihat di surat Al-Isra, Allah setelah Allah tuh langsung kepada orang tua. Berarti kedudukannya itu setelah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah, sembahlah aku, kata Allah, sembahlah Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, janganlah engkau sekutukan aku dengan siapapun, kata Allah. Wa bil walidaini ihsanan, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Dan berbuat subhanallah. Jadi setelah perintah ibadah kepada Allah langsung berbakti. Jadi kalau saya melihat betapa dimuliakannya orang tua. Kalau mau jadi orang tua ya nikah. kalau mau jadi orang tua lagi ya punya keturunan. Kan? Kalau nggak punya keturunan nggak akan disebut kedua orang tua.
nggak akan disebut ayah, nggak akan disebut ibu kan? Iya. Iya, dan Allah nggak akan menyebut, nggak kena sebutan wabil walidaini ihsanan, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Iya. Kemudian kalau lihat lagi di dalam surah Furqan ya. Surah Furqan ayat 74. Wa ibadur rahman, hamba-hamba pilihan Allah yang Maha Rahman. Pilihan Allah ya. Berarti Allah. Dia yang dimuliakan oleh Allah, paling dimuliakan oleh Allah. Banyak terus sebenarnya dari mulai ayat sampailah ke ayat 74. Di ayat 74 siapa di antara ibadur rahman, hamba pilihan Allah itu? Walladzina qalu rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hamba-hamba pilihan Allah, yaitu mereka yang selalu bermunajat kepada Allah dengan kalimat Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah pasanganku. Kalau suami berarti istrinya, kalau istri berarti suaminya. Jadikanlah pasanganku. Kemudian wa dzurriyyat, keturunan anak cucuku, keturunan qurrata a'yun, yang menjadi pandangan yang menyejukkan hati. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami dengan keturunan kami ya Allah menjadi contoh bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, siapa yang berdoa berarti betul-betul dia itu yang sudah menikah. Kalimat itu hanya disampaikan oleh orang yang sudah berkeluarga. Yang sudah berkeluarga. Ya, dia punya pasangan. Kalau dia belum punya hak keturunan, dia sudah memohon kepada Allah, berikanlah keturunan. Kalau dia belum menikah, dia selalu memohon, ya Allah hamba berikanlah pasangan. Kalau sudah menikah, ya Allah jadikanlah pasangan hamba ini pasangan yang terbaik, yang menyenangkan. Nah, itu oleh Allah disebutnya itu adalah pilihan Allah. Jadi yang sudah punya keturunan atau punya keluarga, punya keturunan, itu hamba pilihan Allah. Belum lagi kalau di dalam surah apa itu yang suka diadakan di undangan tuh? Wa min ayatihi an khalaqalakum. Surah apa itu ya? Lupa Ibu. Di dalam surah itu Allah menyebutkan wa min ayatihi, surah Ar-Rum ayat ke-21 itu selalu ada di dalam undangan nikah. Surah Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesarannya, kebesaran Allah. An khalaqalakum min anfusikum azwajan. Tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kemahakuasaan Allah itu menciptakan pasangan dari dirimu sendiri. Litaskunu ilaiha, supaya kamu mendapatkan ketenangan bersamanya. Jadi menikah, Allah membuat makhluknya itu berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan ya. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah, dijadikan pasangan. Walaupun katanya tidak ayat yang memerintahkan kalau nikahlah kamu, tidak. Tetapi di situ sudah menunjukkan bahwa ada memang ketentuan yang baik. Bahwa Allah jika menciptakan hamba-hambanya itu menikah. Gitu disukai oleh Allah. Dan Rasulullah menikah. Berarti siapapun yang menikah umat Islam, dia sudah menjalankan sunnah Rasulullah. Nikah sunnati, kata Rasulullah. Nikah itu adalah sunnah. Berarti kalau yang nggak mau nikah, nggak mau jadi nggak ikut sunnah Rasul gitu ya Bu ya. Sunnah Rasul jangan harap mendapatkan syafaat darinya nanti. Jadi menikah itu bukan pilihan untuk kita, namun sudah dipilih dari Allah Bu ya. Iya, karena Allah menciptakan gitu berpasang-pasangan. Memang sudah ditentukan, diatur. Sudah diatur. Allah sudah mengatur makhluknya berpasang-pasangan. Maka kalau sudah saatnya, semuanya sudah terpenuhi syaratnya, baik mental ya, mental. Karena memasuki rumah tangga itu bukan hal yang mudah, maka harus kesiapan mental, siap semuanya. Kemudian ekonomi juga. Ya kalau ekonomi sih sambil jalan ya, jangan nunggu siap-siap Mbak. Kalau nunggu kaya nggak akan kaya-kaya namanya. Nggak akan kaya-kaya ya Bu ya. Mental sudah siap, usia sudah mencukupi, syarat sudah ada. Niatkan ibadah. Niatkan Rasulullah menikah, ya maka itu mengikuti sunnah. Kemudian menikah berpasangan itu adalah bagian daripada kita mengikuti ketentuan Allah. Nah mungkin itu untuk perempuan wajib nikah sudah ketentuan Allah gitu, untuk
dia menikah, Bu ya. Nah, ini ada beberapa keputusan yang dibuat ketika seseorang sudah sampai di tahap pernikahan. Nah, Bu, salah satunya untuk mempunyai anak gitu kan. Tadi kan udah dibincangkan mempunyai anak juga. Nah, bagaimana menurut Ibu gitu jika ada yang berpikir bahwa hamil seharusnya adalah keputusan yang harus disetujui oleh perempuan. Nah, karena yang akan merasakan kehamilan adalah perempuan ya, secara fisik yang merasakan kehamilan itu perempuan ya pastinya, Bu ya. Nah, pertanyaan ini akan berhubungan dengan child free yang akan kita bahas setelah ini, Bu. Nah, gimana sih, Bu? Apakah kehamilan itu pilihan harus disetujui dulu untuk perempuan gitu, Bu? Baik, sebenarnya child free itu kan gaya hidup ya, gaya hidup yang menjadi pilihan seseorang menikah mau tapi tidak mau punya keturunan. Nah itu sebenarnya tadi bagaimana seseorang itu mempunyai gaya hidup itu kan diawali dari sebenarnya mindset dia, pola pikir dia ketika dia menikah. Nikah itu ada yang menjadikan pernikahannya itu sebagai ibadah. Kalau dia menikah itu ibadah, maka segala ketentuan aturan-aturan Allah yang ada di dalam Al-Quran yang dicontohkan oleh Rasulullah akan dia ikuti. Tetapi kalau dia menikahnya bukan untuk ibadah, bukan karena diatur oleh Allah mengikuti ketentuan Allah, ya dia buat aturan sendiri, bisa aja mengikuti aturan Barat, ya, bisa mengikuti aturan hawa nafsunya. Nah, itu ya kembali kepada pilihannya. Hidup ini kan pilihannya, itu kan pilihan. Kalau dia merasa, waduh dengan hamil maka akan berubah badannya pasti akan berubah ya. Sebenarnya sih tidak juga, banyak yang anaknya 10 badannya bagus-bagus aja. Masih bagus ya. Ya itu tergantung lah, tergantung ya. Kalau Islam sendiri memandang jelas itu menyalahi ketentuan Al-Quran kalau dalam menurut saya ya, kalau menyalahi aturan. Karena pertama Rasulullah menikah punya keluarga, kemudian juga di dalam Al-Quran begitu banyaknya ya ayat yang menyatakan terkait dengan penghormatan seorang anak, takdim kepada kedua orang tua. Bahkan Islam itu dalam Al-Quran Allah sampai mengatur misalkan kehamilan dari mulai 4 bulan Allah meniupkan ruhnya, kemudian biasa 7 bulan kehamilan itu berkembanglah organ-organ ya, dari mulai yang misalkan pembentukan tulang, kemudian daging, indera semua berkembang. 9 bulan lahir. Kemudian menyusui, waktu menyusui aja diatur oleh Al-Quran sampai 2 tahun baru bisa menyapi. Nah itu menunjukkan bahwa memang tujuan, walaupun ya ada yang mengatakan ini bukan tujuan utama. Sebenarnya untuk memiliki keturunan, sehingga nanti generasi muslim itu terus terjaga. Sekarang kalau orang apalagi muslim ya menikah tidak mau keturunan, putus nanti habis generasinya nggak ada, Jadi siapa yang akan meneruskan Islam kalau punya pemikiran seperti itu? Kemudian juga kalau misalkan tidak punya keturunan itu dibenarkan, kenapa di dalam Al-Quran itu sampai diatur menyusui, mengandung ya, sampai Allah menyebutkan berbakti kepada kedua orang tua yang telah mengandung dalam keadaan payah kan? Nah, kemudian menyapihnya dalam waktu 2 tahun. Itu menunjukkan bahwa bagaimana Islam itu mengatur hidup berkeluarga, sudah menikah, punya keturunan kan? Jadi ya itu sebenarnya kembali lagi kepada gaya hidup. Tapi kalau dikembalikan kepada Al-Quran tidak boleh ya. Kalau saya melihatnya itu menyalahi ketentuan Allah lah. Karena jadi tujuan menikah itu apa gitu ya. Walaupun memang ada yang mengatakan bukan tujuan utama, tetapi berkeluarga itu memiliki keturunan. Dan ini juga perlu saya sampaikan ya kepada teman-teman yang mau memasuki kehidupan rumah tangga, masih ragu untuk memiliki keturunan. Janganlah ragu, janganlah takut. Kita ini hidup ini nggak ada yang langgeng ya, nggak ada yang langgeng. Usia tuh bertambah. Misalkan saya lah sekarang sudah 55 tahun usia, kan banyak yang berubah tuh.
Kalau pikiran rasanya muda kan, pikiran masih begini. muda. Tapi ternyata kalau sudah dikerjakan kok baru segini, sudah capek, sudah letih kan. Lah aus kalau barang itu masih lama-lama rusak. Nah kalau nggak ada keturunan, siapalah yang akan menjaga di hari tua. Kemudian mau dapat pahala apalah dari rumah tangga itu. Anak itu kan, ini lihat di dalam surat Al-Anfal ya. Al-Anfal 127, 128, coba dibuka. Allah memang menyatakan begini, ya ayyuhalladzina amanu wala takhunullaha wa rasul. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul. Wa takhunu amanatikum, dan janganlah mengkhianati amanah-amanahku. Apa yang menjadi amanah? Inna amwalukum, kata Allah. Sesungguhnya harta yang telah aku berikan, harta itu adalah amanah. Wa auladukum, dan anak-anak yang aku titipkan, kata Allah. Fitnah, bisa menjadi fitnah hidup, bisa menjadi ujian. Takut kan? Tetapi kata Allah, wa annallaha indahu ajrun azim. Dan ingatlah, sesungguhnya di sisiku dalam mengurus keluarga, anak, cucu, keturunan itu, ajrun azim, aku sediakan pahala yang besar. Masya Allah ya Bu. Ajrun azim, pahala yang besar pahala dari yang mengurus besar. Anak itu. Dan pahala besar itu ya pemirsa, kita nggak tahu seperti apa. Entah berupa rezeki ya Ibu ya, entah berupa. Dan ini harus dikabarkan kepada para pemirsa yang takut punya keturunan ya. Apalagi untuk para remaja-remaja. Kita lihat sebenarnya tadi di dalam surah Ar-Rum itu. Setelah Allah menyebutkan bahwa Allah sebagai tanda-tanda kebesaran Allah tuh, Allah menciptakan bagimu pasangan dari jenismu. Kemudian waja'alnakum mawaddatan warahmah, dan kami berikan di hatimu itu ada satu kelapangan dan kasih sayang. Ini diinfokan ya. Tadinya takut, apalagi mau melahirkan tuh takut terus. Ibu tuh udah 4 kali melahirkan nih. 4 kali itu, melahirkan? Iya, kan anaknya 4. Jadi ada was-was, ada takut, kadang waduh ini gimana. Tetapi begitu lahir, plong, dan diganti dengan rasa tadi, mawaddah warahmah. Ya Allah, bahagianya lihat bayi ya. Di apa, nyamuk datang pun jangan. Kalau nangis pun, waduh rasanya tuh enggak boleh. Enggak boleh nangis. Itu. Ibu kira ya mungkin kawan-kawan yang belum merasakan kehadiran ya. Bayi kecil yang mungil yang luar biasa. Mungkin kalau belum tuh rasanya takut gimana. Tapi kalau sudah, kata Allah, waja'alalakum mawaddah warahmah, akan aku jadikan di hati kamu itu rasa kasih sayang, rasa kelapangan. Lapangnya apa coba? Kita sedang tidur nyenyak, si bayi itu gelisah karena ngompol. Bayi belum nangis pun seorang ibu tuh sudah terbangun. Dan enggak ada pengen ngelemparkan anak tuh. Ya aku sedang tidur, males nih, ku lemparkan nangis. Enggak ada. Yang ada sayang, walaupun harus bergerak mengambil pampasnya. Masya Allah, kita disitulah, ya Allah, terima kasih Engkau berikan rahmatmu yang ada di hatiku untuk keturunanku ini, darah dagingku. Jadi jangan usah takut namanya punya anak tuh. Allah akan lengkapi ya, sayang. Dan ingat, setiap anak yang lahir itu sudah membawa rezekinya. Rezeki masing-masing ya Bu. Baik, ini yang terakhir nih Bu. Apa pesan Ibu selaku perempuan muslim lah agar tetap percaya diri dalam menjalankan ajaran Islam serta untuk berkarir gitu? Ya, sebagaimana diperintahkan oleh Allah, wahyu yang pertama dari Rasulullah SAW surat Al-Alaq, kita kan disuruh untuk Iqra. Iqra itu dalam pemahaman para mufasir bukan sekedar membaca ya. Kita menelaah, mengkaji, melakukan penelitian, baik juga secara literatur, kemudian cara file riset, lapangan, itu semuanya itu untuk membekali diri. Nah, ketika kita sudah punya ilmu, kemudian kita mendekatkan diri kepada Allah dan kita yakin Allah dekat dengan kita dan Allah Maha menolong, pasti insya Allah kita punya kepercayaan. Nah, orang yang nggak percaya itu kan kalau yang nggak punya ilmunya kan? Iya. Iya, karena kalau ditanya jawabnya sembarangan ya nanti kan salah kan. Maka untuk melengkapi diri ya, saya mengajak kepada teman-teman muslimah di mana saja berada, ya sekecil apapun, kapanpun sampai kapanpun pun kita tetap
menambah kualitas diri dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu umum ataupun juga ilmu agama. Ilmu umum dan agama. Nah, baik. Jadi mungkin itu saja Bu. Kita udah banyak mendiskusikan mengenai kedudukan seorang perempuan, kedudukan perempuan dalam keluarga, menjadi seorang ibu dan sekaligus menjadi seorang istri. Bahkan bagaimana ketika wanita juga berkarir dan mencari rezekinya lah untuk keluarga gitu. Nah, mungkin terima kasih juga kepada Ibu Cucu SAGMAG yang sudah dapat menghadiri di program kami, di program Ngander di Melayu TV. Terima kasih Ibu. Mungkin untuk sahabat Melayu TV, terima kasih sudah menonton dan Melayu TV kita serumpun. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.